2 selaku pembuat, sedangkan 3 adalah yang mencarikan pemesan. Semuanya sih tahu, jadi sampai dokter-dokternya pun tahu. Beberapa kepala perangkat daerah di instansi pemerintahan di daerah saya yang diberikan juga dokumen seperti itu, surat keterangan bebas COVID-19. Itu pelanggaran etika profesi secara perseorangan, pelanggaran norma pelayanan, dan itu bisa dipidana. Ini kan ada peluang pasar, adanya kesempatan untuk bisa melakukan kejahatan, sementara kemudian pengawasannya juga pada saat yang sama lemah. Nggak ada gunanya kita melakukan pengelabuhan itu, karena itu memudahkan virusnya untuk menular. Penanganan COVID-19 di Indonesia terhalang tangan-tangan nakal para pemalsu surat keterangan bebas corona. Tindakan ini kian marak ditemukan pasca setahun pagebluk corona melanda. Sejumlah di antaranya bahkan terjadi pada objek vital seperti bandara yang melibatkan sindikat dalam praktiknya. Sasaran utamanya masyarakat yang hendak berpergian antar daerah. Usut punya usut, pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 tak lepas dari keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan. Tim Berkas Kompas menemukan salah satu klinik di area Jabodetabek yang menyediakan jasa membuat surat hasil negatif COVID-19 tanpa mesti melakukan tes sebelumnya. Kami mencoba memesannya melalui pesan singkat pada NN, salah satu pegawai klinik. Cukup dengan melengkapi formulir identitas diri via pesan singkat, lalu membayar sejumlah uang, maka surat keterangan bebas COVID-19 bisa kami peroleh. Saudara, saya ingin memastikan dengan menghubungi langsung pegawai klinik untuk mengetahui apakah klinik tersebut dapat menjamin dokternya bisa mengkonfirmasi surat keterangan bebas COVID saya pada saat nanti dilakukan pemeriksaan. Dan yang kedua adalah apakah data saya dapat tercatat di Dinas Kesehatan setempat. Yang ketiga adalah apakah seluruh manajemen dari klinik tersebut tahu bahwa ada praktek ilegal dari pembuatan surat keterangan bebas COVID ini. Saya akan mencoba menghubunginya. Halo. Ini aku pakai buat mudik dan naik pesawat. Takutnya ada pengecekan, terus udah gitu dan diminta konfirmasi. Ini bisa dipastikan aman nggak? Bisa sih Kak, nanti kita bilangin ke kliniknya, jadi Kakak udah pernah swab. Tapi kalau misalnya yang konfirmasi harus dokternya gimana, Mas? Kalau konfirmasi dokternya kan dia ada standby juga, nanti biasanya sih dari kliniknya langsung disambungin ke dokter ya, kalau misalkan yang di pencegahan itu minta nelfon dokter sih. NN menjamin keamanan pengguna jasanya, sebab klinik tempatnya bekerja terakreditasi Dinas Kesehatan setempat. Jadi nanti kan ada di kop surat itu ada STR, nomor izin prakteknya dokter, jadi itu yang tanggung jawabnya. Kalau misalkan nggak ada itunya, berarti ya kliniknya klinik bodong gitu. Jadi nanti pas dicek di sistem, misalkan ke Dinkes gitu, Dinkes meriksa, itu udah keluar nama klinik, registrasi nomor berapa, dokternya siapa, terus surat izin prakteknya nomor berapa, itu udah keluar semua Pak. 1 jam setelahnya, NN mengirimkan surat versi digital dengan hasil negatif COVID-19. Tim Berkas Kompas meminta NN menyediakan bukti surat fisik. Dia menyanggupi dan kami pun menemuinya. Dalam surat keterangan, lengkap, tertera tanda tangan dokter dan cap asli klinik. Tim Berkas Kompas berhasil meyakinkan NN untuk bercerita mengapa kliniknya memakai cara-cara curang dalam pembuatan surat keterangan bebas COVID-19. Pertama mulai dari keluarganya dulu yang ditawarin. Keluarganya dulu, akhirnya oh ada nih yang mau gitu kan. Dari keluarga itu mulai muncul ke Facebook sama sosial media. Pihak manajemen sampai dokternya juga tahu? Sebenarnya semuanya sih tahu. Jadi mulai sampai dokter-dokternya pun tahu. Karena di situ kan ya masuknya juga ke dokter.
Biaya pembelian alat tes COVID-19 yang dinilai mahal dan praktek pungli oleh oknum dinas kesehatan saat mengurus perpanjangan izin tes COVID-19 jadi alasan klinik memalsukan surat keterangan bebas corona. 250 itu paling mahal sekarang. Nah itu kan untuk klinik kecil itu kan mahal ya, karena beli alatnya itu kan nggak banyak, jadi satu box. Jadi kita kan setiap bulan itu ngurus lagi. Nah itu juga yang mendesak kita buat melakukan hal kayak gini, karena perpanjang surat izin swab itu juga bayar. Jadi kayak ada orang di kesen datang, nah dia langsung menawarkan jasanya. Akhirnya mencoba memasarkan itu, karena kalau misalkan kita nggak dapat pasien kan kita nggak digaji juga kan. Pihak Dinas Kesehatan setempat mengaku belum mengetahui praktek ilegal klinik yang menjajakan surat keterangan bebas COVID-19 palsu di daerah Tangerang ini. Tetapi pihak Dinkes menyatakan akan segera menindaklanjuti temuan tim Berkas Kompas. Kami akan bentuk tim biasanya untuk apakah cukup dengan surat peringatan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan saja atau memang sampai nanti kita akan cabut perizinannya. Saudara, Kementerian Kesehatan pada akhir tahun 2020 lalu menetapkan melalui surat edarannya harga tertinggi untuk tes COVID-19. Untuk tes swab PCR ditetapkan harga tertinggi Rp900.000. Sedangkan untuk harga tes antigen ditetapkan harga tertinggi yaitu Rp250.000. Demi menarik pasien, sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan membandrol harga yang lebih murah dan mempromosikannya, baik melalui kerabat dan juga media sosial. Dari hal inilah diduga praktik-praktik untuk menggunakan dan juga mengeluarkan surat keterangan bebas COVID palsu ini pun semakin terjadi. Praktik nakal ini juga ditemukan di Kapuas, Kalimantan Tengah. Polisi menangkap MR, seorang pegawai klinik yang menjual surat keterangan bebas COVID-19 seharga Rp220.000 kepada para pemudik di titik sekat antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kalau dilakukan secara terencana tentu itu bisa ditelusur dan itu pelanggaran etika profesi secara perseorangan, tetapi pelanggaran norma pelayanan dan itu bisa dipidana. Berdasar KUHP, dokter atau siapapun yang memalsukan surat keterangan dokter terancam kurungan 4 tahun penjara. Undang-undang tentang kesehatan juga menyebut pencabutan izin usaha dan status badan hukum dapat dilakukan terhadap Fasyankes pelanggar norma pelayanan. Pertama, orang datang ke tempat pemeriksaan, tapi kemudian apapun hasil pemeriksaannya dapat surat negatif. Kedua, ada juga nggak datang ke tempat pemeriksaan, tapi kemudian dia bisa terima atau pegang surat negatif, hasil pemeriksaan yang negatif. Nah, ini dua modus ya. Ini kan kemudian ada peluang pasar, adanya kesempatan untuk bisa melakukan kejahatan, sementara kemudian pengawasannya juga pada saat yang sama lemah. Kalau seperti itu, si dokter tetap membuka tanda tangan, padahal dia tahu persis bahwa tidak melaksanakan pemeriksaan, maka si dokter juga melakukan kesalahan. Mestinya terlebih dahulu dia harus melihat hasil dari pemeriksaan laboratorium yang ada. Dari ini juga ada sanksi, lebih ke arah sanksi etika. Kalau derajatnya sangat ringan, hanya diberikan teguran. Kalau lebih berat, diberi pembekalan tentang etika. Kalau lebih berat lagi, maka disuspend sementara, maka dia tidak akan boleh praktek. Pemerintah tak menampik, sulit menciptakan sistem guna mengidentifikasi keaslian surat keterangan bebas COVID-19 dan memperketat pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Kita cari itu adalah hasilnya yang akurat, bahwa orang yang dites itu betul-betul negatif ataupun positif. Tetapi rupanya karena negara ini besar, jadi untuk bisa menangani itu tidak mudah gitu, karena setiap daerah, setiap tingkatan kemampuannya berbeda-beda. Surat keterangan bebas COVID-19 abal-abal tak hanya digunakan masyarakat dan dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Oknum aparatur sipil negara dan Fasyankes milik negara ada yang melakukan praktik curang ini. Faktanya itu terjadi dan memang pengawasan dari Satgas itu tidak ada.